Dunia kutub dimulai setiap 10 tahun sekali, dan setiap kali berlangsung selama 1 tahun. Selama waktu ini, para pengikut berbagai sekte dapat mencari berbagai ramuan spiritual, berbagai relik, dan bahkan berbagai peluang di alam surga ekstrim. Hampir setiap saat ada seni bela diri di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat menakjubkan. Tetapi setiap kematian dan cedera sangat besar. Seperti Xuan Yuezong, 500 orang memasuki alam surga ekstrim, dan 100 orang akan keluar setelah setahun. Oleh karena itu, ada peluang dan krisis. Yang beruntung tidak hanya dapat menyelamatkan hidup mereka, tetapi beberapa memiliki petualangan, besar atau kecil. Mereka yang tidak beruntung takut tidak akan pernah keluar setelah masuk. Namun, meskipun demikian, ada banyak orang yang terlibat dalam setiap pembukaan dunia kutub. Ini seperti berjudi. Jika ada petualangan di dalamnya, atau jika Anda dapat menemukan beberapa ramuan spiritual yang berharga, maka setelah keluar, nilai Anda akan berlipat ganda. Tetapi seringkali, kebanyakan orang tidak punya pilihan selain keluar. Inilah kekejaman dunia kultivasi. Jika tidak bertarung, Anda hanya bisa menjadi orang biasa-biasa saja seumur hidup. Kota langit ekstrim tidak terlalu jauh dari sekte Xuan Yue. Oleh karena itu, para talenta sekte Xuan Yue tidak terburu-buru ke kota langit ekstrim sebelum pembukaan alam langit ekstrim. Ketika Murong Yu dan yang lainnya tiba di kota langit ekstrim untuk menginap, mereka mendapati bahwa kota itu sangat ramai selama beberapa hari. Para murid dari semua sekte besar telah berbondong-bondong ke kota langit ekstrim dalam beberapa hari. Kerumunan yang berbondong-bondong masuk, telah lama menjadi bisnis yang berkembang pesat di kota Jitian. Terutama restoran dan penginapan di kota Jitian sangat populer. Bahkan ketika dia tidak memasuki kota Jitian, dia melihat banyak tenda di luar kota. Saya bahkan melihat banyak biksu duduk di udara terbuka di luar kota atau di antara pegunungan. Mereka semua adalah biksu dari berbagai sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian surga ekstrim. Meskipun kota langit ekstrim sangat besar, kota itu tidak dapat menampung biksu dari berbagai sekte yang berbondong-bondong ke sana. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menetap sementara di luar kota, menunggu pembukaan surga ekstrim. Untungnya, Xuan Yuezong, sekte besar, juga memiliki propertinya sendiri di kota langit ekstrim. Meskipun agak padat untuk menampung ratusan orang, mereka hampir tidak bisa tinggal di sana, setidaknya tidak perlu tidur di jalan. Hari berikutnya adalah hari pembukaan alam surga ekstrim. Setelah tiba di luar kota surga ekstrim, Yu Luxiu meninggalkan properti Xuan Yuezong di sini, dan seharusnya pergi menemui para pemimpin utama. Di dalam properti Xuan Yuezong, di dalam ruangan, Murong Yu, Yu Mengqing, Yang Men, Sima Ruyu, dan seorang biksu wanita bernama Pei Pei Yu berkumpul di kamar Yu Mengqing. Tetapi Murong Yu terkejut dan bingung saat ini. Kalian semua adalah kultivator di tahap out of aperture. Tetapi kalian mengatakan bahwa kalian juga akan memasuki surga ekstrim besok. Aku tidak mengerti, bukankah negara langit ekstrim mengatakan bahwa orang-orang di tahap out of aperture tidak dapat masuk? Murong Yu ragu-ragu. Para wanita ini, terutama Yang Men dan Pei Pei Yu, sedang berbicara tentang melindungi Murong Yu di dalam. Tampaknya pil huyuan milik Murong Yu dan sejenisnya dalam beberapa hari ini tidak memiliki uban, apalagi apakah ketiga wanita itu benar-benar ingin melindungi Murong Yu, tetapi ini sudah cukup. Bukankah itu berarti bahwa perasaan perlu dipupuk? Berkultivasi dan berkultivasi secara alami memiliki perasaan. Tentu saja, perasaan ini bukanlah hubungan antara pria dan wanita. Hanya ekspresi jijik Yu Mengqing. Yu Mengqing benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan ketiga wanita ini. Bagaimanapun, mereka akan tahu setelah melihat kekuatan Murong Yu. Pei Pei Yu menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, dan berkata, "Adik muda Murong, apakah kamu tidak tahu bahwa ada kekuatan magis di dunia kultivasi yang disebut kekuatan penyegelan?" Kekuatan penyegelan. Murong Yu tampak terkejut, maksudmu kau bisa memasuki surga ekstrim setelah menyegel kekuatan dan alam. Apakah ini memungkinkan? Surga ekstrim tidak dapat memasuki seorang biksu dengan alam yang lebih tinggi. Tentu saja, Murong Yu tahu bahwa kekuatan dan alam dapat disegel, tetapi awalnya ia berpikir bahwa ia tidak akan dapat masuk dengan cara ini. Bagaimanapun, ada aturan seperti itu di surga ekstrim. Tentu saja,
Tetapi hanya biksu di periode out of aperture yang dapat masuk. Bahkan jika para master periode distraksi menyegel kekuatan mereka ke periode fusion, mereka tidak dapat memasuki alam surga ekstrim. Yang Men berkata sambil tersenyum. Jadi, Junior Brother Murongyu, saudari akan melindungimu saat itu. Sima Ruyu berkata sambil tersenyum di wajahnya. Awalnya, Murongyu terkejut, ia tidak pernah berpikir bahwa ia dapat memasuki surga ekstrim setelah menyegel alam. Jika demikian halnya, bukankah mungkin untuk memasuki bahkan orang setengah abadi setelah menyegel kekuatan mereka? Kemudian, bahkan jika ia memasuki alam surga ekstrim, saya khawatir itu tidak akan lebih mudah. Sangat mungkin untuk bertemu dengan makhluk setengah langit seperti Zhuang Ningguang dan Sun Pingqi. Untungnya, orang yang terganggu tidak dapat masuk. Maka dia sama sekali tidak takut. Bahkan jika tulang emas tidak dikirim, para biksu di periode out of aperture tidak dapat membantu. Jika Anda melakukan semua yang Anda bisa, maka bahkan biksu Murongyu yang berada di luar periode aperture dapat dibunuh. Huarong, guru dan tetua gerbang Aurora, adalah contohnya. Setelah bersantai, Murongyu tersenyum lagi dan menatap ketiga wanita itu dan berkata, tiga saudari senior semuanya adalah orang-orang yang telah memasuki surga ekstrim. Bisakah Anda memberitahu kami seperti apa bentuknya? Begini saja, di dalam sana ada dunia yang sangat besar. Dimanapun tidak ada biksu lain selain biksu yang dikirim oleh monster buas dan berbagai gerbang kita. Dan di surga ekstrim, ada semua jenis roh rumput roh yang sangat panjang. Obat-obatan, Del. Selain itu, ada relik sesekali di surga ekstrim. Relik, bukankah tidak ada biksu di surga ekstrim? Di mana reliknya? Aus.com. Spesifikasinya tidak jelas, tetapi setiap tahun akan ada artefak peri di relik. Dan inilah alasan kegilaan seni bela diri. Peri, Murongyu tercengang, ada artefak abadi di dalamnya. Mungkinkah surga ekstrim ada hubungannya dengan dunia abadi? Dengan kata lain, surga ekstrim diciptakan oleh peri. Tentu saja, kecurigaan ini sama sekali bukan hanya milik Murongyu. Ada peri di dalamnya, dan itu bukan hanya satu atau dua hal. Jika itu tidak terkait dengan abadi dan dunia abadi, lalu bagaimana menjelaskannya? Keesokan harinya, langit yang sangat terbuka pun terlihat. Pintu masuk ke alam langit yang sangat luas sebenarnya tidak berada di dalam kota langit yang sangat luas, melainkan di pegunungan yang berjarak belasan mil dari kota Jitian. Di luar pintu masuk alam langit yang sangat luas, terdapat sebuah alun-alun yang sangat besar. Luasnya sekitar 10 mil. Ketika Murongyu datang ke sini, ia mendapati bahwa tempat itu sangat ramai. Namun, jelas bahwa masih ada ruang terbuka yang luas di depan pintu masuk ke surga yang sangat luas. Yu Luxiu memimpin orang-orang dari sekte Xuan Yue dan berjalan menuju tempat terbuka itu. Jelas, tempat ini disediakan untuk sekte Xuan Yue. Di dekat ruang terbuka itu, terdapat 9 tim lain yang berdiri. Murongyu meliriknya, dan menemukan kenalan di antara kedua tim itu. Sebenarnya, mereka bukanlah kenalan, Murongyu sangat mengenal kostum mereka. Ia adalah murid dari sekte Sutian dan sekte Yuansu. Setelah mengecualikan dua seni bela diri mereka, masih ada 7 tim yang berdiri berdampingan dengan mereka, jelas 9 dari 10 seni bela diri. Setelah 10 seni bela diri, masih ada antrean. Meskipun ini bukan 10 seni bela diri, kekuatan mereka tidak lemah. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan begitu maju. Dalam antrean ini, Murongyu bertemu dengan orang-orang dari kamar dagang Okta dan rumah lelang dunia. Tampaknya godaan alam surga ekstrim bagi orang-orang ini tidak dangkal. Pada saat ini, Murongyu menemukan bahwa sekte Xuanyu, yang menurutnya memiliki banyak orang, sebenarnya terlalu sedikit dibandingkan dengan 10 sekte lainnya. Bahkan beberapa murid sekolah menengah jauh lebih banyak daripada murid-murid sekte Xuan Yue. Surga ekstrim belum dimulai. Berdiri dalam antrean, Murongyu benar-benar menonjol dari kerumunan. Di seluruh Xuan Yue Zong, selain dia dan Zhang Ao, tidak ada orang ketiga. Bisa dibayangkan orang-orang di sekitar melihat mereka dengan mata apa? Setiap murid laki-laki merasa bahwa kecantikan Murongyu tidak dangkal. Dua pria berlama-lama di depan ratusan wanita dengan penampilan yang berbeda. Ini bukan perlakuan yang bisa didapatkan semua orang. Merasakan mata cemburu dan iri dari orang-orang di sekitarnya, Zhang Ao,
yang menghadapi pemandangan sebesar itu untuk pertama kalinya, agak sesak. Tapi Murong Yu hanya melirik acuh tak acuh di antara 10 sekte. Baginya, upacara perhatian ini sudah lama terbiasa. Dan dia tidak seperti Murong Yu sekarang, hanya seorang pemuda biasa yang tidak mengenal siapapun. Tatapan mata Murong Yu mengamati lembah peri yang tersembunyi. Tiba-tiba, ekspresinya terkejut, dan matanya menunjukkan dua cahaya terang. Kemudian, dia berjalan keluar dari antrian Xuan Yuezong dan perlahan berjalan menuju lembah Yingxian. Hai, saudara-saudara, halo, saya murid Xuan Yuezong. Murong Yu berjalan ke Yingxiangmu dan yang lainnya, dan menyapa para murid Yingxiangmu dengan sangat hangat. Jelas saja orang-orang di lembah Yingxian hanya menatapnya dengan mata aneh, dan beberapa orang terkadang menanggapi. Murong Yu tidak keberatan, dia tidak ada di sini untuk memulai percakapan dengan orang-orang ini. Tujuannya adalah di belakang lembah Yingxian. Meminjam, Murong Yu langsung masuk ke kerumunan lembah Yingxian, biasanya berteriak dan berjalan menuju lembah Yingxian. Melihat pemandangan Murong Yu ini, para murid Xuan Yuezong di sisi yang berlawanan, terutama para wanita yang akrab dengan Murong Yu, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka menatap Murong Yu dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dan banyak murid di lembah Yingxian menatap Murong Yu dengan heran, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, segera, wajah banyak murid di lembah Yingxian, terutama para murid laki-laki, menjadi hitam. Karena mereka akhirnya mengetahui apa yang akan dilakukan Murong Yu. Di belakang para murid Yingxiangmu, orang suci yang baru dipromosikan Zhao Ziqing dari Yingxiangmu ada di sini. Murong Yu menyingkirkan rintangan dari banyak murid lembah abadi tersembunyi dan langsung menuju Zhao Ziqing. Setelah mengetahui usaha Murong Yu, banyak murid di lembah abadi tersembunyi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati mereka, bajingan ini, ada ratusan wanita di belakang, tetapi mereka masih harus datang dan memulai percakapan dengan orang suci itu. Selain meneriaki Murong Yu, mereka juga cukup bangga. Tindakan Murong Yu ini secara alami menunjukkan bahwa gadis suci mereka sangat menakjubkan. Di jalan ini, saya tidak tahu berapa banyak talenta muda yang datang untuk mencoba memulai percakapan dengan orang suci itu. Namun, hasilnya menyedihkan. Sambil marah, banyak murid lembah Yingxian memandang Murong Yu dengan geli. Mereka ingin melihat bagaimana kepala Murong Yu pecah. Hai, cantik-cantik. Apa kabar? Murong Yu mendekat, melambaikan tangan kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya dan menyapa. Zhao Ziqing, bahkan banyak wanita di sekitar Zhao Ziqing sama sekali tidak melihat ke arah Murong Yu. Jelas, mereka sama sekali tidak mau repot-repot berbicara dengan Murong Yu. Namun pikirkanlah, meskipun orang-orang ini adalah orang King Xuanfeng, dan Murong Yu sangat akrab. Namun sekarang, Murong Yu tidak seperti dirinya yang dulu. Mengenakan topeng, mereka hanya mengira bahwa Murong Yu adalah orang membosankan lainnya yang datang untuk memulai percakapan. Hai, nona-nona, sudah lama tidak bertemu. Murong Yu mencondongkan tubuhnya dengan senyum di wajahnya. Gulung, kepribadian wanita berpakaian merah Huawei masih sangat panas, dan dia berteriak dingin kepada Murong Yu. Wajah Murong Yu menjadi gelap saat itu, dan dia bergumam dalam hatinya, gadis ini masih sangat panas, dan dia akan mudah menderita di masa depan. Namun sejalan dengan prinsip orang dewasa dalam jumlah besar, Murong Yu mengabaikan Huawei. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa dia adalah Murong Yu. Selain itu, reaksi Huawei dan yang lainnya persis seperti yang ingin dilihat Murong Yu. Mengapa? Dengan melakukan itu, mereka secara langsung melindungi Zhao Ziqing. Membiarkan mereka yang ingin membuat ide Zhao Ziqing tidak dapat diakses. Ziqing, ini aku. Murong Yu harus berhenti, dan berkata kepada Zhao Ziqing melalui transmisi suara. Zhao Ziqing bahkan tidak melihat ke samping Murong Yu pada awalnya, tetapi tiba-tiba mendengar transmisi suara Murong Yu. Ini mengejutkannya, dan kemudian dia menoleh, hanya untuk melihat pemuda biasa yang tidak jauh di depannya mengangguk dan tersenyum pada dirinya sendiri. Zhao Ziqing terkejut, berpakaian dan berkata, Murong Yu, apakah itu kamu? Murong Yu menyeringai, tidak, bisakah kamu mengatakan beberapa patah kata? Tentu saja, jangan ungkapkan identitasku. Biarkan dia datang. Tepat ketika Huawei ingin meledakkan Murong Yu, Zhao Ziqing tiba-tiba berbicara.
Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar Zhao Ziqing tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Zhao Ziqing memperlakukan seorang pria seperti ini. Segera, semua orang tanpa sadar menatap Mu Rongyu dengan saksama. Hanya saja tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, semakin Anda melihatnya, semakin Anda merasa bahwa Mu Rongyu Chang benar-benar biasa, dan bahwa kekuatannya benar-benar biasa dan tidak berguna. Tentu saja, saat para wanita itu menatap Mu Rongyu dengan saksama, mereka segera menyadari aroma samar dari tubuh Mu Rongyu. Apakah dia menyamar sebagai seorang pria? Para wanita itu menatap Mu Rongyu dengan garis hitam di wajah mereka. Mu Rongyu telah melewati kerumunan dan datang ke sisi Zhao Ziqing. "Hai, orang suci yang cantik." Mu Rongyu menyapa Zhao Ziqing dengan senyum cerah di wajahnya. Sebenarnya, dia telah berkomunikasi secara diam-diam dengan Zhao Ziqing. Kali ini begitu banyak orang yang datang ke puncak Qingxuan. Mu Rongyu mengerutkan kening. Puncak Qingxuan awalnya memiliki 13 wanita, tetapi 6 telah tiba saat ini. Dengan tambahan beberapa murid yang kemudian bergabung dengan puncak Qingxuan tiba-tiba mendatangi belasan orang kali ini. Kebanyakan orang berada dalam periode fusi, kekuatan periode rotasi. Di dunia ekstrim, mereka hanya disiksa, dan mereka hanya bisa dibunuh oleh orang-orang yang memotong melon dan sayuran. Puncak Qingxuan baru saja didirikan, dan tidak ada sumber daya. Kali ini adalah kesempatan terbaik untuk memasuki surga ekstrim. Zhao Ziqing berkata melalui transmisi suara. Mu Rongyu menggelengkan kepalanya, apakah kamu tahu bahwa ada banyak krisis di dalam? Dan bahkan ada banyak kultivator di luar celah dalam seni bela diri. Zhao Ziqing mengangguk, tentu saja dia tahu semua ini, tetapi dia tidak berdaya. Meskipun mereka memiliki berbagai sumber daya untuk mendukung Mu Rongyu, itu masih belum cukup. Selain itu, yang terpenting adalah Zhao Ziqing tidak ingin Mu Rongyu bekerja keras untuk semua ini. Untuk perkembangan Qingxuan Feng, kita tidak bisa mengandalkan Mu Rongyu saja, tetapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan Mu Rongyu sendiri selalu terbatas. Jika demikian, maka setelah memasuki alam surga ekstrim bersamaku, setidaknya ada banyak orang dan orang yang kuat. Mu Rongyu melirik Zhao Ziqing dan menemukan bahwa kekuatannya sudah dalam tahap akhir integrasi, dan kecepatan peningkatan ini membuat Mu Rongyu malu. Zhao Ziqing mengangguk, lalu Mu Rongyu tersenyum dan pergi. Ketika melewati banyak murid lembah Yingxian, semua murid lembah Yingxian memandang Mu Rongyu dengan iri. Mengapa bocah biasa ini bisa dekat dengan orang suci? Bahkan jika mereka adalah saudara sekte yang sama, mereka tidak bisa dekat. Semua orang suci kalian benar-benar mudah didekati dan mudah bergaul. Mu Rongyu melambaikan tangan dan tersenyum pada banyak murid lembah Yingxian, tetapi itu membuat orang-orang ini ingin ditekan ke tanah olehnya, dan kemudian ditendang dengan keras. "Geng besar, mengapa kamu pergi ke lembah Yingxian? Itu adalah orang suci yang baru dipromosikan di lembah Yingxian. Aku tidak menyangka dia akan memasuki surga ekstrim." Setelah kembali ke antrian Xuan Yuezong, Yu Mengqing adalah pertama kalinya dia membungkuk dan berkata kepada Mu Rongyu dengan sedikit rasa. Rahasianya tidak boleh diungkapkan. Mu Rongyu menyeringai. Yu Mengqing tidak sabar untuk menamparkan mulut Mu Rongyu yang sedang tersenyum. Ini benar-benar menyebalkan. Namun, apa yang dia katakan kepada orang suci lembah Yingxian? Tidak hanya Yu Mengqing yang bingung, bahkan Hua Wei dan yang lainnya juga bingung. Karena Mu Rongyu baru saja memasang isolasi suara di luar mereka, dan dua orang Mu Rongyu berbicara melalui suara. Pada saat ini, di ujung alun-alun, cahaya putih yang menyilaukan meledak dari sisi bukit. Cahaya putih membumbung tinggi ke langit, menarik perhatian semua orang. Namun, cahaya ilahi yang menyilaukan itu benar-benar menyilaukan, dan semua orang tidak bisa tidak menyipitkan mata sedikit. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya putih itu telah menghilang. Namun, sebuah pintu besar dengan cahaya putih tergantung di kehampaan. Aus.com. Pintu masuk ke surga ekstrim akhirnya terbuka. Selama mereka melewati portal ini, mereka dapat memasuki surga ekstrim. Dan gerbang ini akan terus berlanjut hingga hari ini, 1 tahun kemudian. Tentu saja, meskipun portal itu ada di sana, portal itu hanya akan dapat keluar dan tidak dapat masuk mulai besok.
Setelah portal alam langit ekstrim terbuka, mereka berbaris di depan alun-alun, yang paling dekat dengan pintu masuk. Kerumunan Tian Yanzong membubung ke langit, mengarahkan pedang terbang mereka ke portal berukuran sekitar 1 mil. Pada saat ini, Murong Yu menemukan bahwa aura Yu Mengqing, Yang Men, dan yang lainnya telah banyak melemah, dan kemudian dia melihat bahwa kekuatan orang-orang ini ditekan dalam periode keheningan spiritual. Murong Yu memiliki kekuatan 100 rasa sakit, jauh melampaui para biksu normal di periode hening, dan tentu saja dia dapat melihat melalui alam periode hening. 10 faksi utama menyerbu masuk satu demi satu, dan segera giliran Xuan Yuezong. Murong Yu mengikuti Yu Mengqing dan yang lainnya dan terbang ke portal. Cahaya putih redup menyelimuti Murong Yu, seolah mengintipnya. Murong Yu tahu bahwa ini adalah pintu masuk alam surga ekstrim dan sedang memeriksa tingkat kultivasi semua orang. Selama kekuatannya terlalu tinggi, alam surga ekstrim akan menolak untuk masuk. Setelah cahaya putih berlalu, Murong Yu merasakan gaya tarik yang sangat besar menyelimutinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah ditarik ke pintu masuk. Setelah sedikit pusing, Murong Yu turun ke bumi lagi. Namun, tepat setelah dia menginjakkan kakinya di tanah, dia merasakan napas berbahaya menebas dari belakangnya. Seseorang menyerang. Wajah Murong Yu sedikit menyempit, dan tangannya yang besar meraih kosong. Tombak Cao Huang 100 burung yang telah dia tempatkan di dantian untuk waktu yang lama sudah ada di tangannya. Kemudian, Murong Yu menyapu ke belakang dengan pistol. Ledakan. Cahaya tombak hitam meledak, menghancurkan langit dan bumi, melintasi langit dan bumi, membawa aura pembunuh yang mengerikan dan hancur berkeping-keping. Setelah berteriak, para biksu yang menyerang Murong Yu dari belakang langsung dipukuli menjadi awan darah. Pada saat ini, Murong Yu menemukan bahwa sudah ada beberapa mayat tergeletak di tanah dekat pintu masuk. Jelas, para biksu dari 10 sekte ini mulai membunuh setelah memasuki alam surga ekstrim, membunuh orang dan memenangkan harta karun. Selain menghadapi bahaya yang melekat di alam surga ekstrim, lebih banyak biksu dari berbagai sekte yang terlibat. Di sini, itu membunuh. Bahkan sekte yang memiliki persahabatan satu sama lain akan membunuh. Masih banyak orang di dekat pintu masuk, tetapi ketika mereka melihat Murong Yu menghancurkan beberapa biksu yang berdebar-debar dengan satu tembakan, orang-orang di sekitar menjadi takut dan mundur jauh. Pada saat ini, Xuan Yuezong dan yang lainnya terbang satu demi satu. Ketika mereka memasuki Xuan Yuezong, banyak murid di dekatnya mencoba membunuh murid-murid Xuan Yuezong, tetapi mereka dilarikan oleh langkah kaki Murong Yu pada taktik kata, dan kemudian menembak mereka sampai mati. Setelah mengetahui identitas dan kekuatan Murong Yu, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap orang-orang Xuan Yuezong. Setelah Yu Mengqing dan yang lainnya masuk, Murong Yu memanggil Zhang Ao dan pergi. Adik muda Murong, apakah kamu akan pergi? Apakah kamu tidak bersama kami? Pei Pei Yu bertanya dengan heran. Di alam surga ekstrim, itu umumnya merupakan tindakan kolektif, jika sendirian, mudah dirampok oleh orang lain. Murong Yu tersenyum dan berkata, aku tidak akan bersamamu lagi. Meskipun lebih aman mengikutimu, tetapi petualangannya kurang menyenangkan. Karena itu, kami akan pergi dulu. Jika memang ditakdirkan, kami akan bertemu lagi denganmu. Murong Yu membawa Zhang Ao ke udara dan terbang menuju kejauhan. Namun, tepat sebelum pergi, Murong Yu mengeluarkan sepotong batu giok dan memberikannya kepada Yu Mengqing. Gadis, ingatlah untuk menghancurkan batu giok itu, aku akan segera tahu. Hati Yu Mengqing tergerak, meskipun dia ingin bersama Murong Yu. Tetapi melihat sekelompok murid Xuan Yuezong, mereka menggelengkan kepala lagi. Di sisi lain, Zhao Ziqing, yang telah memasuki alam surga ekstrim oleh Xuan Yuezong selangkah demi selangkah, meninggalkan tim lembah Yingxian bersama orang-orang King Xuanfeng. Bersama mereka, meskipun aman, Anda mungkin tidak mendapatkan apapun pada akhirnya. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang, dan peluang untuk mendapatkan keuntungan terlalu tipis. Selain itu, dia harus bergabung dengan Murong Yu. Kakak senior, ke arah mana kita pergi? Semua gadis memasuki surga ekstrim untuk pertama kalinya, berceloteh satu persatu, melihat sekeliling dengan penuh kegembiraan. Namun, mereka tidak tahu bahwa bahaya perlahan-lahan datang ke arah mereka. Ledakan. Cahaya pedang muncul dari udara tipis dari kejauhan,
lalu menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang dengan kecepatan kilat, lalu menebas dengan keras ke arah Zhao Ziqing yang berjalan di depan. Ah, kakak senior, melihat pemandangan ini, Hua Wei dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Pada saat yang sama mereka mengira Zhao Ziqing mengalami kemalangan, napas yang sangat besar meledak dari Zhao Ziqing. Cahaya putih yang kuat tetapi tidak menyilaukan membubung ke langit, dan langsung menyapu ke segala arah, menutupi Hua Wei dan yang lainnya. Namun saat menyentuh cahaya putih, pedang terbang yang berasal dari laser mengeluarkan suara keras yang saling bertentangan, dan itu benar-benar terpantul kembali. Cahaya putih menyelimuti Zhao Ziqing dan Hua Wei seperti perisai, menghindari serangan musuh. Dalam cahaya putih, Hua Wei dan yang lainnya bergegas maju, semuanya menunjukkan ekspresi khawatir saat melihat Zhao Ziqing. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Ziqing menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling dengan wajah dingin. Huh. Pada saat ini, sosok-sosok terus-menerus melompat keluar dari pegunungan di sekitarnya. Orang-orang ini semuanya mengenakan kostum seragam, dan mereka semua tampaknya berasal dari sekolah yang sama. Selain itu, tidak seperti biksu biasa meletakkan pedang terbang di tempat penyimpanan seperti tas penyimpanan saat mereka tidak menggunakan pedang terbang. Namun, pedang panjang orang-orang ini semuanya dibawa di belakang punggung mereka, dan bahkan pedang terbang yang paling umum pun menunjukkan niat membunuh yang dingin dan niat pedang ke langit. Dengan pedang yang begitu panjang di punggungnya, dan pedang itu memiliki niat pedang yang begitu tajam, hanya ada satu sekte pedang janji di seluruh dunia kultivasi. Sekte Pedang Janji, seperti nama sekte mereka adalah sekelompok orang yang terlahir untuk pedang. Mereka tidak akan menggunakan senjata sihir lainnya, hanya pedang. Pedang adalah senjata ajaib, dan senjata ajaib adalah pedang. Pada saat yang sama, mereka pandai menggabungkan manusia dan pedang. Pedang adalah diri mereka sendiri, dan mereka adalah pedang. Bahkan jika itu hanya pedang terbang tingkat senjata ajaib tingkat rendah, ketika digunakan di tangan mereka, kekuatannya 3 poin lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik di alam yang sama. Oleh karena itu, di antara 10 sekte bela diri, kekuatan bertarung sekte Wuji sedikit lebih kuat daripada sekte lainnya. Selain itu, selain fakta bahwa sebagian besar tukang reparasi pedang lebih kuat daripada biksu di alam yang sama, bertarung dengan mereka juga sangat menyakitkan. Orang-orang ini semua gila, dan mereka bertarung seperti kematian satu per satu. Justru karena inilah ada pepatah di dunia kultivasi bahwa mereka lebih suka memprovokasi sekolah lain daripada sekolah pedang janji. Namun, yang tidak dapat dipikirkan oleh Zhao Ziqing dan yang lainnya adalah bahwa baru saat itulah mereka memasuki surga ekstrim, dan orang-orang dari sekte pedang janji mulai menyerang diri mereka sendiri. Jika bukan karena pakaian perigosip pada Zhao Ziqing yang merasakan niat membunuh yang kuat dan secara otomatis melindungi tuannya, takutnya Zhao Ziqing akan terbunuh. Berpikir bahwa dia hampir diserang sampai mati, bahkan Zhao Ziqing, yang acuh tak acuh, tidak bisa menahan amarahnya. Dia menatap puluhan biksu sekte pedang janji di sekitarnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Mengapa menyerang kami?" Cek, Zhao Ziqing, orang suci baru lembah Yingxian. Aku tidak tahu bagaimana orang suci lembah Yingxian akan bereaksi ketika orang suci lembah Yingxian jatuh di surga ekstrim. Rasa sakit, penyesalan. Seorang pria muda berjalan keluar dan melihat Zhao Ziqing mencibir di sini. Zhao Ziqing, orang suci baru Yingxiangu. Masalah ini telah lama tersebar di dunia kultivasi. Apakah dikanonisasi sebagai orang suci hanya pada periode rotasi? Mengapa demikian? Jelas potensi Zhao Ziqing sangat besar, dan Yingxiangu mulai melatihnya lebih awal. Ini adalah hal yang baik untuk lembah abadi tersembunyi. Begitu Zhao Ziqing tumbuh dewasa, lembah abadi tersembunyi akan menjadi lebih kuat. Namun, itu bukan hal yang baik untuk sekolah lain, terutama 10 sekolah lainnya. Yingxiangu sudah samar-samar menjadi kepala 10 sekte, jika Zhao Ziqing tumbuh dewasa, itu bahkan akan menghancurkan mereka semua. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Zhao Ziqing juga akan memasuki surga ekstrim, sekte lain dari 10 sekte duduk dengan serangkaian pengaturan. Salah satu yang terpenting adalah memastikan bahwa Zhao Ziqing tidak dapat keluar dari surga ekstrim. Sekte Pedang Janji adalah yang pertama melakukannya.
Cerdas dan Zhao Ziqing segera bereaksi setelah mendengar kata-kata murid Sekte Pedang Janji. Ingin membunuhku, hanya mengandalkanmu. Zhao Ziqing mencibir. Kemudian tangan kanannya menebas dan mencengkeram, dan saat berikutnya, sebuah pedang panjang yang memancarkan aura mengerikan seperti lautan muncul di tangannya. Peri, itu adalah salah satu artefak peri yang diberikan Murong Yu padanya. Bunuh. Pemuda itu tampaknya adalah pemimpin kelompok Sekte Pedang Janji ini. Setelah mendengus dingin, puluhan murid Sekte Pedang Janji di sekitarnya segera meraung dan mengarahkan pedang terbang mereka untuk menebas dan mencekik Zhao Ziqing. Hua Wei dan yang lainnya sangat marah, dan mereka berteriak dengan lembut, melepaskan pedang terbang mereka, dan menghantam orang-orang dari Sekte Pedang Janji. Jelas saja bahwa kekuatan Hua Wei dan yang lainnya tidak terlalu bagus, dan sekarang musuh mereka adalah tukang reparasi pedang yang lebih kuat. Boom, boom, boom. Setelah bentrokan pedang terbang, Hua Wei dan yang lainnya segera menjadi tidak dapat mendukung mereka. Meskipun pedang terbang mereka tidak buruk, mereka dikalahkan setelah ronde pertama dan terlempar kembali ke udara. Dan bahkan beberapa orang telah terluka oleh ini. Untungnya, Zhao Ziqing mengorbankan pakaian peri gosip. Cahaya yang keluar dari pakaian peri gosip menghalangi serangan orang-orang dari Sekte Pedang Janji. Jika tidak, saya khawatir setelah serangan seperti itu, Hua Wei dan yang lainnya akan dibombardir dan dibunuh. Pengadilan kematian. Wajah Zhao Ziqing dingin, dan dia berteriak dengan marah, menuangkan vitalitasnya yang sebenarnya ke dalam artefak peri di tangannya. Pedang terbang tingkat senjata peri langsung didesak, dan cahaya pedang yang sangat menakutkan meledak. Zhao Ziqing menebas dengan satu pedang. Aku melihat cahaya pedang menebas dengan ganas, seolah membelah kekosongan menjadi dua, dan menebas para pengikut Sekte Pedang Janji di sekitarnya. Aus.com. Embusan, embusan, embusan. Cahaya pedang besar menyembur keluar seperti lampu listrik, menebas pedang terbang yang ditebas oleh para pengikut Sekte Pedang Janji. Di depan senjata peri, bahkan jika mereka adalah tukang reparasi pedang yang kuat, bahkan jika pedang terbang mereka sangat kuat, mereka sama sekali bukan lawan dari senjata peri. Sama seperti terbuat dari tahu, pedang terbang ini terpotong menjadi dua dimanapun cahaya pedang yang dipotong oleh alat peri lewat. Perbaikan pedang berbeda dari biksu biasa. Setelah senjata ajaib rusak, pikiran biksu biasa rusak. Dan Jian Xiu menjadikan Fei Jian sebagai senjata ajaibnya. Oleh karena itu, ketika pedang terbang mereka hancur, pikiran mereka bahkan lebih trauma. Untuk pertama kalinya, para murid yang hancur karena Fei Jian menyemprotkan darah dengan panik. Di mana Jian Mang lewat, kabut berdarah membubung ke langit, hanya untuk melihat bahwa para kultivator Sekte Pedang Janji tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah pedang terbang itu hancur, mereka juga terpotong menjadi dua. Sepertiga dari murid-murid Sekte Pedang Janji terbunuh dengan satu pedang. Gunung-gunung di dekatnya juga terbelah menjadi dua bagian yang halus oleh cahaya pedang yang meledak dari senjata peri. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Pedang Janji langsung terkejut. Para penyintas langsung takut dan mundur ke jarak yang jauh, semua menatap Zhao Ziqing dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, wajah Zhao Ziqing tidak terlalu tampan. Meskipun pedang tadi sangat tajam, itu juga sangat menghabiskan energi untuk mengaktifkan senjata peri. Pedang itu membelah setidaknya 60% dari kekuatannya. Oleh karena itu, pada saat ini, Zhao Ziqing dengan cepat memurnikan pil Huiyuan, menambah kekuatan yang telah dikonsumsinya. Begitu kekuatannya sendiri habis, apalagi menggunakan senjata peri untuk membunuh musuh, bahkan perisai pakaian peri gosip tidak akan mampu mempertahankannya. Dengan kata lain, begitu kekuatannya habis, maka kelompok mereka takut akan kehilangan nyawa mereka di sini hari ini. Apa yang harus dilakukan? Hua Wei dan yang lainnya tidak bodoh, tidak bisakah mereka melihat situasi yang sangat berbahaya ini? Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Pedang Janji secara alami juga menyadarinya. Meskipun pedang terbang di tangannya kuat, itu pasti menghabiskan banyak kekuatan setiap kali kamu mendesak. Hati-hati, jangan terlalu dekat, selama dia kehabisan kekuatan, mereka pasti akan mati. Pemuda berkepala itu berkata dengan wajah cemberut. Murid-murid Sekte Pedang Janji yang lain semuanya menatap Zhao Ziqing dengan penuh kebencian, dan mulai menyerang Zhao Ziqing dan yang lainnya dari jarak jauh. Karena pakaian peri gosip, serangan orang-orang ini tidak dapat melukai Zhao Ziqing untuk sementara waktu.
Namun, setiap serangan menghabiskan banyak kekuatan Zhao Ziqing. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan melahap pil Huiyuan secara terus-menerus untuk menambah konsumsi kekuatan yang cepat, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang. Intensifkan serangan, dia hampir tidak dapat menahannya. Pemuda yang memimpin berseru dengan gembira. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Ya, itu hanya kegembiraan. Zhao Ziqing memiliki setidaknya 2 senjata spiritual tingkat tinggi di tubuhnya. Selama kamu membunuhnya, kamu tidak hanya akan diberi hadiah oleh sekte, tetapi juga senjata ajaib Zhao Ziqing. Ayo pergi dari sini. Zhao Ziqing mengambil banyak lingkungan, dan kemudian perlahan-lahan mundur menuju pintu masuk surga ekstrim bersama Hua Wei dan yang lainnya. Selama mereka bertemu dengan murid dari sekte lain, sekte pedang janji mungkin tidak berani untuk terus melakukannya. Begitu mereka bertemu dengan murid lain dari lembah Yingxian, mereka akan datang untuk memperkuat mereka. Namun, apakah orang-orang di rencana Zhao Ziqing dari sekte pedang janji gagal melihatnya? Dengan perintah, serangan orang-orang ini menjadi lebih kuat. Bahkan di bawah serangan mereka, Zhao Ziqing dan yang lainnya bergerak ke arah yang berlawanan dari pintu masuk ke alam surga ekstrim, bergerak semakin jauh. Setelah waktu yang lama berlalu seperti ini, mereka masih gagal mengalahkan perlindungan Bagua Xianyi. Karena pil Huiyuan milik Zhao Ziqing seperti pil yang tak ada habisnya, dan mereka tidak dapat dimakan sama sekali. Sialan, pemuda yang dipimpin oleh sekte pedang janji itu sangat marah dan meraung, dan beberapa hantu naga bertanduk pecah, dan mereka menghancurkan Zhao Ziqing. Biksu yang keluar dari tubuh. Setelah melihat hantu naga bertanduk melayang di atas kepala pemuda itu, hati pihak Zhao Ziqing langsung tenggelam. Wajah Zhao Ziqing menjadi semakin jelek. Ledakan. Di bawah serangan penuh pemuda itu, cahaya putih dari 8 diagram pakaian abadi bergetar tiba-tiba. Namun, pikiran Zhao Ziqing bergetar, dan darahnya langsung mengalir deras seperti sungai. Pada saat ini, Zhao Ziqing terkejut menemukan bahwa dia hanya menghabiskan 20% dari energi sejati di tubuhnya setelah hanya menahan pukulan pemuda itu. Selama pemuda itu kembali berkali-kali, bahkan jika dia memiliki sejumlah besar pil Yuan, dia tidak dapat menebusnya. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk menyimpannya hari ini? Zhao Ziqing melirik Hua Wei dan yang lainnya. Dia memiliki senjata peri, sama sekali tidak ada masalah untuk meninggalkannya sendirian, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Hua Wei dan yang lainnya, dia tidak ingin meninggalkan siapapun. Apa yang harus dilakukan? Zhao Ziqing menjadi cemas. Baiklah, Murong. Dia juga telah memasuki surga ekstrim. Pada saat ini, Zhao Ziqing tiba-tiba teringat pada Murong Yu. Jadi, dia mengeluarkan selembar batu giok dari tas penyimpanan tanpa ragu-ragu, dan kemudian langsung menghancurkannya. Di kejauhan, Murong Yu dan Zhang Ao perlahan-lahan terbang menuju kedalaman surga ekstrim. Tiba-tiba, Murong Yu mengerutkan kening, dan saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Zhang Ao, ikuti aku. Murong Yu menendang pedang terbang di bawah kakinya dengan perubahan tiba-tiba, dan kemudian meraih Zhang Ao yang tidak dikenal di sebelahnya dengan satu tangan, dan kemudian melompat langsung ke udara dan terbang dengan cepat ke arah lain. Tersapu. Aku melihat Murong Yu menginjak Bingzi Jue, sosoknya seperti meteor, dan tampaknya lebih cepat daripada cahaya listrik, seperti teleportasi seorang biksu di masa kesusahan. Sambil mendesah, dia membawa Zhang Ao dan menghilang ke tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah puluhan mil jauhnya. Setelah beberapa lompatan, dia telah melesat ribuan mil jauhnya. Zhang Ao saat ini merasakan kecepatan mengerikan Murong Yu untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Murong Yu telah menggunakan kata taktik secara ekstrim, terbang melalui kehampaan. Kecepatannya hanya beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan yang meledak ketika kamu berlatih dengan Yu Mengqing di Hetu Luoshu. Merasakan niat membunuh dan kemarahan yang tak ada habisnya keluar dari tubuh Murong Yu, Zhang Ao membuka mulutnya dan ingin bertanya mengapa. Tetapi pada akhirnya dia tetap menutup mulutnya, meskipun dia tidak tahu mengapa Murong Yu tiba-tiba bereaksi seperti ini, meskipun dia benar-benar ingin tahu alasannya. Namun, sebagai bawahan, dia masih memiliki kesadaran sebagai bawahan. Melihat Murong Yu begitu cemas, sebaiknya dia tidak mengganggu Murong Yu, kalau tidak, jika Murong Yu tersinggung, dialah yang akan sial.
Di bawah kecepatan terbang penuh Murong Yu, dia dengan cepat menyapu ribuan mil jauhnya dan muncul di antara pegunungan. Pada saat ini, melihat sekeliling, sekelompok orang di depan mereka sedang dikepung oleh kelompok lain. Ketika saya melihat keren yang hancur yang dikepung dan dibunuh, kemarahan Murong Yu meledak. Aura pembunuh yang tak terbatas membubung ke langit, dan segera dia meraung. Di depan, itu adalah Zhao Ziqing dan yang lainnya. Ketika Zhao Ziqing menghancurkan kepingan giok yang ditinggalkan Murong Yu segera tahu bahwa Zhao Ziqing dalam masalah. Oleh karena itu, dia bergegas untuk pertama kalinya. Di bawah serangan Sekte Pedang Janji, terutama kultivator luar celah yang dipimpin oleh Sekte Pedang Janji, cahaya pelindung tubuh Bagua Xianyi telah menyusut sebagian besar, hanya menutupi beberapa meter di sekitar Zhao Ziqing, melindungi semua orang. Pada saat ini, Zhao Ziqing tidak lagi menelan pil Huiyuan, tetapi langsung membakar pil Huiyuan. Namun, meskipun begitu, itu tidak dapat mendukung tingkat konsumsinya yang cepat. Pada saat ini, wajah Zhao Ziqing pucat dan menakutkan, dia tahu bahwa jika Murong Yu tidak datang, mereka pasti tidak akan selamat hari ini. Tapi, tidak peduli apa, dia harus tetap bertahan. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah anggota tim King Xuanfeng. Jika dia adalah satu-satunya yang pergi ke surga ekstrim kali ini, siapa yang berani bergabung dengan King Xuanfeng di masa depan? Selain itu, dia tidak ingin Huawei dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Namun, serangan Sekte Pedang Janji dan yang lainnya benar-benar kuat, dan dia tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, Huawei dan lainnya sudah putus asa. Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir tentang kami, kamu bisa keluar dari kandang sendiri. Huawei berkata lagi, mereka tidak tahu berapa kali mereka berbicara seperti ini, tetapi Zhao Ziqing tidak pernah meninggalkan mereka. Zhao Ziqing menggelengkan kepalanya dengan tegas, aku sudah mengatakan itu, hari ini aku tidak bisa membiarkan kalian tinggal, pergi bersama atau ditinggalkan bersama. Setelah selesai berbicara, Zhao Ziqing masih menunjukkan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dan berkata, pada akhirnya, itu semua karena aku membebani kalian. Kami semua dari puncak King Xuan. Urusan kakak senior adalah urusan kami. Mereka ingin membunuhmu, tetapi mereka ingin membunuh kami. Ini tidak diperbolehkan. Murid lain menggertakkan giginya dan berkata, melihat keluar murid Sekte Pedang Janji. Matanya penuh dengan kemarahan. Mari kita maju dan mundur bersama. Banyak murid puncak King Xuan memiliki semangat yang sama, dan sementara Zhao Ziqing tergerak, mereka merasa puas. Bakat seperti itu adalah orang-orang mereka sendiri, dan mereka benar-benar setia pada diri mereka sendiri, bahkan dalam hal hidup dan mati, tidak ada keluhan. Namun, penampilan mereka memperkuat gagasan Zhao Ziqing untuk melindungi mereka. Tunggu sebentar, aku sudah meminta bantuan, dan aku yakin seseorang akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Mendengar ini, para wanita itu sangat gembira. Pada saat ini, ketika suara Zhao Ziqing belum jatuh, sebuah raungan marah tiba-tiba datang dari kejauhan, kalian bajingan, bahkan wanitaku berani bergerak, kalian benar-benar mencari kematian. Suara itu seperti guntur yang mengepul, mengguncang langit dan bumi bergetar. Suara yang besar dan keras itu mengandung kemarahan yang sangat kuat dan niat membunuh. Tertawa, tepat ketika suara itu datang, semua orang mendengar suara tajam yang menusuk yang ingin menembus gendang telinga. Semua orang melihat ke arah suara itu, tetapi melihat retakan yang panjang dan besar di kejauhan. Cahaya keemasan menghancurkan dunia dengan kecepatan yang sangat mengerikan, melesat menembus langit, dan melesat. Ledakan, napas horor seperti lautan adalah perubahan dan kuno, dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Cahaya keemasan. Semua orang hanya mendengar cahaya keemasan menembus kehampaan dan memancarkan sinar laser, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam cahaya keemasan itu. Dengan desahan, cahaya keemasan itu merobek kehampaan di atas kepala semua orang, dan langsung melewati mereka. Apa? Pada saat ini, di Sekte Pedang Janji, biksu yang berada di luar periode aperture tiba-tiba menjerit. Kemudian, sebelum teriakan itu berakhir, semua orang mendengar suara keras lagi.
Dengan suara, bang, semua orang melihat cahaya keemasan menembus tubuh kultivator di tahap out of aperture, dan kemudian kultivator di tahap out of aperture langsung tertiup menjadi awan darah. Aus.com sudah mati. Melihat pemandangan ini, baik pihak Zhao Ziqing maupun pihak Sekte Pedang Janji tidak dapat menahan rasa terkejut. Pada saat ini, setelah membunuh kultivator tahap out of aperture, cahaya keemasan terus berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke arah datangnya sinar laser. Ketika cahaya keemasan itu pergi, kecepatannya berhenti sejenak. Pada saat inilah semua orang dapat melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari anak panah emas itu. Semua orang berseru, "Dasar bajingan, wanita yang berani menyentuhku semuanya akan mati hari ini." Saat anak panah itu terbang kembali, sesosok tubuh terbang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di kehampaan, dia meraihnya dengan tangan besar, dan dia mengambil anak panah dewa yang membunuh biksu di tahap out of aperture. Apakah itu dia? Pada saat ini, Hua Wei dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru setelah melihat kemunculan orang yang datang. Tepat sebelum pembukaan alam surga ekstrim, biksu dari Sekte Xuan Yue yang datang mencari Zhao Ziqing dengan aroma yang menyegarkan di tubuhnya. Mengapa dia ada di sini? Siapa wanitanya? Siapa dia? Bukankah dia hanya dalam tahap fusi? Kecepatannya benar-benar mengerikan untuk dapat terbang di udara secara fisik. Tiba-tiba, keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati para wanita. Pada saat ini, Zhao Ziqing merasa lega, dia akhirnya ada di sini. Murong Yu dengan cepat melewati langit di atas para wanita, dan kemudian bergegas ke depan di antara banyak murid Sekte Pedang Janji. Wan Jianjue. Dengan raungan, Murong Yu langsung menampilkan Wan Jianjue. Dalam sekejap, ratusan pedang terbang tingkat senjata spiritual muncul dari udara tipis, dan kemudian melintas dengan niat membunuh yang mencengangkan, meledak ke langit. Ratusan juta cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, seakan-akan menutupi dunia, menutupi langit, matahari, dan bulan. "Bunuh!" teriak Murong Yu, dan ratusan juta cahaya pedang mencekiknya. Apa? Di atas kepala Murong Yu melayang 100 hantu hitam yang terkondensasi. Di bawah kendalinya, kekuatan 100 naga dituangkan ke dalam pedang terbang yang dikendalikannya. Kekuatan 100 Panjia jauh lebih unggul daripada para murid Sekte Pedang Janji yang hadir, dan bahkan para biksu dalam periode keheningan spiritual jauh di belakang Murong Yu. Selain itu, semua pedang terbang yang dikuasai Murong Yu kali ini adalah pada tingkat senjata roh. Oleh karena itu, ketika miliaran cahaya pedang ini mencekik, bahkan para ahli pedang dari Sekte Pedang Janji pun tidak dapat melawan. Untuk pertama kalinya, lebih dari separuh murid langsung terpelintir menjadi beberapa bagian. Hanya tersisa ledakan jeritan dan semburan kabut darah. Beberapa yang lebih kuat dapat menahan serangan Murong Yu. Namun, bagaimana mungkin Murong Yu membiarkan mereka pergi? Semua akan mati. Murong Yu meraung, semuanya mengendalikan 100 pedang terbang untuk mencabik-cabik dunia. Hanya terdengar jeritan dan jeritan, para ahli pedang dari Sekte Pedang Janji bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka semua terbunuh. Faktanya, hanya para biksu di periode out of aperture yang sedikit mengancam Murong Yu. Namun, Murong Yu pintar, busur Qian Kun lah yang menembaknya dari kejauhan. Kemudian, sekelompok ahli pedang yang berada di periode out of aperture dibantai begitu saja. Siapa yang membuat kekuatan Murong Yu jauh melampaui mereka? Dan orang ini mengendalikan 100 pedang terbang tingkat senjata roh, bahkan para biksu di periode out of aperture juga hancur menjadi bubuk, apalagi mereka. Pertarungan berakhir dengan sangat cepat. Ketika Hua Wei dan yang lainnya terkejut, Murong Yu telah membersihkan puluhan kultivator dari Sekte Pedang Janji. Setelah membunuh orang-orang ini, Murong Yu berbalik dan berjalan menuju Zhao Ziqing. Melihat Murong Yu berjalan mendekat dengan niat membunuh, sebenarnya, bagaimana mungkin Murong Yu memiliki niat membunuh terhadap Zhao Ziqing? Hanya saja dia baru saja mengalami pembantaian, dan aura pembunuh di tubuhnya belum sepenuhnya memudar. Hati Hua Wei bergetar, dan sosoknya berkedip sebelum dia berdiri di depan Zhao Ziqing. Matanya sedikit ketakutan tetapi dia menatap Murong Yu dengan sangat tegas, dan suaranya bergetar dan berkata, "Siapa kamu? Jangan datang." Murong Yu terkejut, lalu tidak bisa menahan perasaan geli.
Saya melihat bahwa dia menatap Hua Wei dengan tatapan membunuh, dan kemudian berkata, "Gadis, keluarlah dariku, percaya atau tidak, aku menelanjangi babi itu, dan kemudian memukul pantatmu." Hua Wei menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, meskipun dia sedikit takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak bergerak. Murong Yu melangkah maju, perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang besar. Melihat Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar, perlahan-lahan menangkapnya. Memikirkan kekuatan mengerikan Murong Yu tadi, Hua Wei sangat takut di dalam hatinya. Namun meskipun begitu, dia masih berdiri di depan Zhao Ziqing dengan kepala tegak, menatap Murong Yu dengan kejam, tanpa bergeming. Murong Yu mengulurkan tangan yang besar, dan kemudian langsung mencubit wajah kecil Hua Wei yang dapat dihancurkan dengan guntur, dan kemudian meremasnya dengan lembut, dan berkata pada saat yang sama, "Gadis, aku ingin mencubit wajahmu untuk waktu yang lama. Sejak aku naik gunung, kamu telah melawanku di mana-mana, hari ini aku akan memberitahukan kepadamu nasib bertarung melawanku." Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang kecuali Zhao Ziqing bingung. Namun, orang yang terlibat, Hua Wei, sangat marah, menatap Murong Yu dengan ganas, ingin menerkamnya dan membunuhnya. Murong Yu memutar wajah Hua Wei lagi, dan akhirnya menarik tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis, rasanya enak." Hua Wei tertegun, dan hatinya ingin mati. "Pencuri jahat, aku bertarung denganmu." Hua Wei sangat marah, menawarkan pedang terbang ke Murong Yu dan menebasnya. Dan sosok Murong Yu bergetar, dan dia menghindari serangannya dalam sekejap. Sementara Hua Wei hendak terus menyerang, Zhao Ziqing maju selangkah, tetapi menghentikannya. "Oke, berhenti membuat masalah. Murong, jangan menggodanya juga." Zhao Ziqing menatap Murong Yu dan berkata dengan sedikit tercengang. Murong Yu mengangkat bahu, tangan kanannya menjentikkan wajahnya, dan kemudian wajah yang dikenalnya, Murong Yu muncul di depan para gadis. Ketika mereka melihat Murong Yu, para wanita bereaksi. Ternyata dia adalah Murong Yu, hanya mengenakan topeng. Dan ini juga menjelaskan mengapa Zhao Ziqing, yang biasanya seperti gunung es, akan membiarkannya mendekat. Itu juga menjelaskan raungan Murong Yu, "Wanitaku." Semua keraguan di hati para wanita itu hilang dalam sekejap. Namun, saat ini, Hua Wei masih menatap Murong Yu dengan malu. Orang ini benar-benar menggertak dirinya sendiri lagi. Hua Wei menggelitik giginya ketika dia berpikir bahwa Murong Yu telah menggertak dirinya sendiri lagi, tetapi dia juga tahu bahwa dia bukan lawan Murong Yu, jadi dia tidak repot-repot untuk membalas dendam. Dia hanya menatap Murong Yu dengan tatapan galak, seolah-olah itu masalahnya Anda dapat membalasnya dengan cara yang sama. "Ketua." Pada saat ini, Zhang Ao terbang dari kejauhan. Murong Yu mengangguk, lalu melihat sekeliling, dan pergi bersama semua orang. Dalam prosesnya, dia mengerti mengapa orang-orang dari Sekte Pedang Janji menyerang dan membunuh wanita-wanita Zhao Ziqing. Sepertinya tidak hanya Pedang Janji yang akan melakukannya padamu, tetapi seni bela diri lainnya juga akan melakukannya padamu. Setelah beberapa saat, Murong Yu berkata dengan membunuh 9 sekte utama lainnya, dan bahkan orang-orang di luar 10 sekte utama, kemungkinan besar akan bertindak terhadap Zhao Ziqing. Bagaimanapun, membunuh Zhao Ziqing tidak hanya dapat mengenai lembah Yingxian, tetapi juga mendapatkan banyak manfaat. Siapa yang tidak ingin melakukannya? Kuncinya adalah kekuatan Zhao Ziqing terlalu rendah, hanya periode integrasi. Dan di antara orang-orang yang memasuki alam surga ekstrim, alam itu jauh lebih tinggi daripada tahap fusi. Periode detak jantung, periode keheningan spiritual atau bahkan periode keluar dari lubang. Para wanita sedikit khawatir, dan beberapa bahkan menyarankan agar mereka meninggalkan surga ekstrim sama sekali. Meskipun memalukan untuk keluar begitu Anda masuk, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa Anda. Keluar. Mengapa Anda ingin keluar? Ada segalanya di alam surga ekstrim. Itu hanya terbuka sekali dalam 10 tahun. Jika Anda keluar sekarang, mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk nanti. Murong Yu mencibir. Para biksu di tahap out of aperture dapat masuk setelah menyegel basis kultivasi mereka, tetapi dengan kecepatan kultivasi Murong Yu dan Zhao Ziqing, yang telah mencapai alam setelah 10 tahun, siapa yang tahu? Setelah periode out of aperture berlalu, tidak akan mungkin untuk melangkah ke surga ekstrim lagi.
Oleh karena itu, Murong Yu bermaksud untuk mengumpulkan semua hal yang diinginkannya sekaligus. Tetapi orang-orang dari sekte lain, seseorang berkata dengan khawatir, "Jadi apa? Siapa yang berani membunuh mereka secara langsung? Masalah besar, bunuh mereka semua," kata Murong Yu dengan membunuh. Dengan kemampuannya, siapapun yang berani menggerakkan mereka benar-benar akan mati. Tentu saja, jika Murong Yu benar-benar ingin membunuh mereka semua, itu bukan hal yang mustahil. Tentu saja, Murong Yu tidak akan membosankan untuk memburu mereka, tujuan utamanya untuk memasuki surga ekstrim adalah untuk menemukan urat spiritual. Oleh karena itu, ia memimpin para wanita menuju kedalaman surga ekstrim dan terbang. Meskipun alam surga ekstrim mengklaim memiliki ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya, rumput roh. Namun, setiap 10 tahun, bahkan jika ada harta karun berharga di tempat-tempat terluar ini, harta karun itu telah dikumpulkan sejak lama. Oleh karena itu, jika Anda dapat memikirkan lebih banyak harta karun, Anda hanya dapat memilih untuk menyelam lebih dalam. Namun, semakin dalam, semakin berbahaya jadinya di alam surga ekstrim. Namun, ini tidak menghentikan antusiasme semua orang untuk berburu harta karun. Oleh karena itu, kecuali Murong Yu dan kelompoknya, banyak orang berjalan menuju kedalaman surga ekstrim. Dalam proses ini, ada pertempuran di mana-mana di alam surga ekstrim, dan berbagai aliran dengan berbagai ukuran saling bertarung. Mungkin karena aliran tertentu memiliki ramuan spiritual atau ramuan yang tidak terlalu tua. Setelah berita itu menyebar, itu menarik orang lain untuk bercinta dan bertarung. Mungkin beberapa sekte memasuki surga ekstrim untuk bertarung dan merebut harta karun dari orang lain. Sepanjang jalan, Murong Yu dan yang lainnya melihat tunggul dan mayat di seluruh lantai. Banyak orang telah mati karena bertarung satu sama lain. Berdarah. Mungkin mereka belum pernah melihat sisi yang berdarah dan kejam seperti itu, dan wajah Huawei dan yang lainnya tidak terlalu cantik. Bahkan Zhao Ziqing sedikit mengernyit. Adapun Murong Yu dan Zhang Ao, kedua orang ini sama-sama kejam dan kejam. Melihat orang-orang mati ini seperti belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan emosi mereka sama sekali tidak berubah. Huh. Murong Yu dan orang-orang berbakat lainnya memasuki sebuah celah gunung, dan tiba-tiba, sosok-sosok muncul di pegunungan di sekitarnya. Murid Ying Xiangmu, gading, pasti ada banyak harta di tubuhnya. Salah satu pria parubaya itu melihat ke arah Murong Yu dan yang lainnya yang dikelilingi, menjilati lidahnya, berkata dengan wajah muram. Murong Yu melirik sekilas ke arah orang-orang ini, dan menemukan bahwa kostum mereka tidak seragam. Mereka semua adalah karakter kecil yang disatukan oleh beberapa sekte. Melihat orang-orang ini muncul, semua orang tidak gugup. Namun, Murong Yu segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, jadi semua orang kecuali dia di luar negeri memusatkan perhatian padanya. Aus.com. Bagaimana situasinya? Murong Yu menatap semua orang dengan getir. Gadis-gadis itu menutup mulut mereka dan tertawa, yang terkuat di sini adalah kamu, tentu saja kamu akan menyelesaikannya. Kami semua adalah gadis kecil Jiao Didi, apakah kamu malu membiarkan kami melakukannya? Dan kekuatan kami terlalu lemah. Naik ke atas hanya akan mati. Mereka yang bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. Bahkan jika Zhao Ziqing menutup mulutnya dan melihat senyum Murong Yu, artinya sudah jelas. Murong Yu menatap ke langit dan mendesah, tidak baik bertemu orang. Pada akhirnya, dia dengan enggan berjalan keluar perlahan. Tidak mungkin, kekuatan semua orang tidak bagus, bukan lawan orang-orang itu, keluar adalah untuk mati. Oleh karena itu, Murong Yu hanya bisa melakukan apa saja. Namun, saat ini, Murong Yu benar-benar merasa sangat tertekan. Situasi orang-orang yang tidak kompeten seperti itu benar-benar terlalu sulit. Dia bersumpah bahwa dia akan mengeluarkan beberapa master dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana mungkin orang kecil seperti bos membiarkannya melakukannya sendiri? Serahkan pedang terbang dan pilmu, semuanya. Pria parubaya itu berdiri di puncak gunung, menatap orang-orang di bawah dan berteriak keras. Murong Yu berjalan keluar dengan ekspresi pahit. Mendengar ini, dia tampak sangat kooperatif dan mengambil beberapa pedang terbang berturut-turut. 1, 2, 3. Murong Yu terus-menerus mengangkat tangan besarnya ke udara.
Setiap kali dia mengeluarkan pedang terbang, itu hanya beberapa tarikan napas. Sementara itu, Murong Yu memegang banyak pedang terbang bermutu tinggi. Melihat pemandangan ini, wajah sekelompok pria parubaya menunjukkan kegembiraan. Orang ini memiliki banyak inventaris. Sepertinya dia adalah keturunan orang besar. Bunuh saja dia. Kalau begitu, nak, lemparkan tas penyimpananmu. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Murong Yu dan berteriak. Murong Yu mencibir, lebih baik kau tangkap pedang terbangku dan bicarakan itu. Sambil berbicara, Murong Yu sudah melemparkan pedang terbang di tangannya seperti bunga peri. Dalam sekejap, miliaran cahaya pedang membubung ke langit, diikuti oleh serangkaian teriakan. Di bawah serangan seni pedang 10.000 milik Murong Yu, karakter-karakter kecil yang tingkat kultivasinya belum dalam periode detak jantung ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka semua telah dicekik menjadi potongan-potongan daging. Setelah beberapa tarikan napas, teriakan itu berangsur-angsur berhenti. Tak satu pun dari puluhan orang itu yang masih utuh sekarang, tidak, harus dikatakan bahwa tak satu pun dari mereka adalah mayat yang masih utuh. Murong Yu bertepuk tangan dan berkata, sudah selesai. Dia berbalik dan berjalan kembali. Wus! Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari kerumunan, lalu tenggelam ke dalam tumpukan daging cincang, dan terus melempar. Melihat Zhang Ao, yang sedang menghasilkan uang di sana, Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, anak ini gila. Mendengar itu, wajah para wanita itu menunjukkan penghinaan, saya tidak tahu siapa yang menyuruhnya mengumpulkan orang-orang yang sudah mati. Wajah Murong Yu langsung berubah, dan dia berkata, kalian anak-anak perempuan yang hilang, kalian tidak tahu betapa mahalnya minyak dan garam jika kalian tidak ada di rumah. Saya pekerja keras dan hemat. Apakah kalian tahu jika kalian tidak meninggalkan apapun? Semua orang memutar mata mereka berulang kali. Sebenarnya, setelah membunuh Sekte Pedang Janji, Murong Yu menyuruh Zhang Ao untuk pergi dan mengumpulkan pedang terbang dan tas penyimpanan para murid itu. Dan selama dia melihat banyak mayat di sepanjang jalan, Zhang Ao akan naik dan mencarinya. Jadi sekarang, setelah Murong Yu membunuh orang-orang ini, dia langsung melompat keluar tanpa perintah Murong Yu. Ini membuat Murong Yu menghela nafas, anak ini punya masa depan. Itu hanya analogi dan menjanjikan. Adapun Huawei dan yang lainnya, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, terlalu putus asa. Bahkan Murong Yu membuat keputusan untuk menerima anak-anak yang menjanjikan seperti Zhang Ao di masa depan, menghemat kekhawatiran dan uang, terlalu menjanjikan. Murong Yu dan kelompoknya berjalan menuju kedalaman surga ekstrim. Dalam proses ini, setiap kali mereka bertemu dengan murid-murid lain yang diserang, mereka semua akan ditangani oleh Murong Yu. Dan Zhang Ao menghasilkan banyak uang, tetapi dia sangat cantik sehingga dia senang. Di bawah kekuatan Murong Yu, siapapun yang datang untuk mencari masalah langsung diurus olehnya. Selain itu, selain dari orang-orang dari Sekte Pedang Janji yang saya temui di awal, tidak ada biksu dari 10 sekte seni bela diri. Gemuruh. Pada hari ini, Murong Yu dan yang lainnya baru saja menjungkirbalikkan sebuah gunung ketika mereka mendengar suara gemuruh seperti guntur yang datang dari depan. Suara besar itu mengguncang bumi, dan bahkan bumi pun bergetar. Jelas, ada pertempuran di depan. Murong Yu dan kelompoknya berdiri di puncak gunung dan melihat ke atas, tetapi itu adalah ruang terbuka di depan mereka, dan ratusan orang sedang bertarung. Dan suara keras yang mengerikan ini persis seperti gemuruh dampak kekuatan yang pecah dari perang orang-orang ini. Setelah melihat dengan saksama ke masa lalu, ditemukan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pertempuran itu sebenarnya memiliki 10 sekte bela diri dari Sekte Pedang Janji, Su Tianzong, Yuan Sumen dan bahkan Tian Yanzong. Salah satu dari 4-10 sekolah adalah sekolah yang memiliki dendam dengan Murong Yu. Pada saat ini, mereka jelas terbagi menjadi dua faksi dan saling bertarung. Selain mereka, ada juga beberapa biksu dari sekte lain yang juga bercampur di antara mereka, bertarung dengan panik. Setiap saat, seseorang akan dipenggal.